Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi azmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua. Yang alhamdulillah dalam kesempatan hari ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan ampunan dan maghfirah. Salawat beriring salam, marilah kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang beriman, ananda yang solih-solihah, serta ayah bunda di rumah, pada kesempatan kali ini, Ustazah akan sedikit memberikan kultum tentang kisah Masyito yang sangat taat kepada Fir'aun, akan tetapi tetap menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Muhammad hijrah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di tengah perjalanan Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat, "Wahai malaikat, bau apakah ini? Harum apakah semerbak ini?" Malaikat menjawab, "Ini adalah harum dari makam Masyito." "Siapakah gerangan Masyito, wahai malaikat?" Malaikat menjelaskan kepada Nabi Muhammad bahwa Masyito adalah salah satu budak dari Raja Fir'aun yang sangat taat kepada Allah. Nah, dikisahkan tentang kisah Masyito. Masyito adalah seorang budak hamba sahaya Raja Fir'aun. Masyito bertugas sebagai tukang sisir dari Putri Anisa, anak Raja Fir'aun. Masyito dan keluarganya sudah lama ikut bekerja di istana Fir'aun. Akan tetapi Masyito tetap bertakwa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa sepengetahuan Raja Fir'aun. Suatu hari ketika Masyito sedang menyisiri rambut Putri Anisa, anak dari Raja Fir'aun, tiba-tiba sisir itu terjatuh dan Masyito mengucapkan kalimat Inna lillahi yang di dalamnya terdapat lafaz Allah. Tiba-tiba Putri Anisa dan salah satu prajurit tercengang dan kaget mendengar apa yang dikatakan Masyito. Lalu Putri Anisa dan salah satu prajurit tersebut meminta Masyito untuk meminta maaf kepada Raja Fir'aun dan berjanji untuk menyembah Raja Fir'aun. Tapi Masyito tidak mau menyembah dan melakukan hal tersebut. Akhirnya Masyito dibawa ke hadapan Raja Fir'aun dan Fir'aun marah serta murka kepada Masyito. "Wahai Masyito, sujudlah dan sembahkan aku sebagai Tuhanmu." Itu yang dikatakan Raja Fir'aun. Tapi Masyito tetap diam diri, ia tetap dalam hatinya untuk menyembah Allah. Lalu Fir'aun semakin murka dan dimasukkanlah Masyito beserta keluarganya ke dalam penjara tahanan. Suatu hari ketika Masyito dan keluarganya di dalam penjara, Putri Anisa menyamar sebagai pengantar makanan untuk para prajurit yang menjaga sel tahanan. Putri Anisa datang dan menyamar lalu memberikan beberapa makanan untuk persediaan 3 hari. Lalu para prajurit tersebut menjawab, "Wahai Putri, apakah makanan ini cukup untuk kami semua?" Putri Anisa menjawab, "Ya, makanan ini cukup untuk 3 hari. Silahkan kalian makan makanan ini." Tak lama kemudian, para prajurit pun makan makanan tersebut. Beberapa menit setelah mereka makan, mereka tertidur lelap sekali. Lalu Putri Anisa membawa Masyito dan keluarganya keluar dari tahanan tersebut. Akhirnya Masyito dan keluarganya serta Putri Anisa, mereka semua keluar dari penjara dan di tengah perjalanan mereka memikirkan bagaimana caranya untuk keluar dari Mesir. Karena pintu keluar Mesir itu dijaga dengan beberapa prajurit Fir'aun. Tidak mudah untuk mereka keluar dari tempat Mesir tersebut. Pada suatu malam tiba-tiba datang seorang nenek tua
menghampiri mereka dan berkata, "Berilah aku makan, wahai anak-anak, berilah aku makan." Putri Anisa menjawab, "Siapakah gerangan?" Nenek tersebut menjawab, "Aku adalah kaum penderita kusta. Aku sudah lama 3 hari tidak makan. Berilah aku makan, wahai Tuan Putri." Akhirnya Tuan Putri terpikir untuk menjadi segolongan, sekaum, sekumpulan orang-orang kista agar dapat keluar dari benteng istana Mesir. Akhirnya Putri Anisa terpikir untuk menyamar sebagai penderita kusta. Nah, mereka akhirnya menyamar sebagai penderita kusta dan pada saat itu juga mereka pergi untuk melewati benteng Mesir. Dan pada saat itu juga akhirnya mereka pergi keluar untuk menyamar sebagai penderita kusta dan berusaha keluar dari Mesir. Ketika mereka sampai di perbatasan Mesir, tiba-tiba para prajurit mendekati mereka dan berkata, "Wahai kaum, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu lakukan? Kami adalah sekelompok kaum penderita kusta. Izinkanlah kami untuk keluar dari Mesir karena penyakit kami khawatir menularkan kaum-kaum di Mesir lainnya." Begitu ucap nenek tua. Lalu para prajurit meminta nenek tua tersebut untuk membuka kerudungnya dan melihat benarkah nenek tua itu penderita kusta. Dibukalah kerudung nenek tua tersebut. "Wahai nenek, engkau benar adanya penderita kusta. Lalu bagaimana dengan yang lainnya?" kata prajurit para Fir'aun. Akhirnya nenek menjawab, "Mereka lebih parah. Mereka sangat parah wajahnya. Mereka penderita kusta yang parah." Akhirnya para prajurit pun membuka benteng tersebut, pagar tersebut, dan mereka pun berhasil keluar dari Mesir. Ketika mereka keluar dari Mesir, sudah di pertengah perjalanan mereka, tiba-tiba datang prajurit Fir'aun dan berkata kepada salah satu penjaga benteng, "Wahai prajurit, adakah tadi yang keluar dari istana sini? Adakah yang keluar dari sini?" Salah satu prajurit menjawab, "Ya, ada segolongan kaum penderita kusta sudah keluar dari Mesir." "Wahai prajurit, itu adalah Tuan Putri Anisa beserta keluarga Masyitoh." Dengan marahnya mereka mengejar Putri Anisa dan Masyitoh. Dengan kecepatan mereka berkuda, akhirnya mereka menghampiri golongan Putri Anisa dan Masyitoh lalu berkata, "Wahai putri, berhenti di sini. Aku tahu putri dan keluarga Masyitoh ingin keluar dari Mesir. Berhenti." Akhirnya dengan seketika mereka berhenti. Dan para prajurit berhasil membawa Putri Anisa serta keluarga Masyitoh kembali ke istana Fir'aun. Sesampainya di istana Fir'aun, Fir'aun sangat marah kepada Masyitoh dan keluarganya. Lalu Tuan Putri Anisa dimasukkan ke dalam kamar, sedangkan Masyitoh dan keluarganya dipaksa untuk meminta maaf kepada Fir'aun dan menyembah Fir'aun saat itu juga. Fir'aun benar-benar marah kepada Masyitoh, akan tetapi Masyitoh tetap tidak mau meminta maaf dan tidak mau menganggap bahwa Fir'aun itu Tuhannya. Akhirnya Fir'aun menyuruh para prajurit mereka untuk menyediakan air yang mendidih. Tiba-tiba dipanggillah suami dan anak Masyitoh yang laki-laki. Suami dan anak Masyitoh dimasukkanlah ke dalam air yang mendidih. Masyitoh tidak tega melihat hal itu. Masyitoh hanya bisa terdiam sambil berzikir di dalam hatinya, sambil meneteskan air mata melihat apa yang terjadi di depan matanya. Akhirnya Masyitoh diberikan kesempatan oleh Fir'aun. "Wahai Masyitoh, apakah kamu masih tidak mau menganggap aku sebagai Tuhanmu?" Masyitoh tetap terdiam dan tetap yakin bahwa Allah lah Tuhannya. Akhirnya
Prajurit maju dan membawa Masyitoh serta anak bayinya untuk dimasukkan kembali ke dalam air yang mendidih. Ketika itu Masyitoh terdiam dan menangis melihat bayi kecil yang mungil di pangkuannya itu akan dimasukkan ke dalam air yang mendidih bersamanya. Ketika Masyitoh melihat bayi tersebut dan tiba-tiba kuasa Allah, petunjuk Allah, bayi kecil itu berkata, "Wahai ibu, yakinlah dengan apa yang menjadi keputusan ibu. Syurga sudah menanti kita, ibu." Dengan ucapan tersebut yang keluar dari mulut bayi mungil, Masyitoh semakin yakin untuk melakukan apa yang sudah menjadi kehendaknya. Akhirnya, Masyitoh dengan memejamkan mata, Masyitoh dan bayi mungil dimasukkan ke dalam air yang mendidih. Seketika itu, Masyitoh dan bayinya menjadi segumpalan daging di dalam air rebusan tersebut. Nah, sahabat beriman, serta Ananda yang soleh-soleha, ayah bunda di rumah, kisah ini adalah menjadi inspirasi untuk kita semua bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali satu, hanya Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Dari kisah ini, kita harus benar-benar yakin jika dalam kondisi apapun kita tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Sampai akhirnya Masyitoh masuk ke dalam air yang sangat mendidih dan sudah menjadi daging, syurga telah menantinya. Akhirnya makam Masyitoh itu menjadi harum baunya. Karena apa? Karena ketaatan dan ketakwaan Masyitoh kepada Allah. Sahabat beriman, Ananda yang soleh dan soleha, serta ayah bunda di rumah, semoga kita semua dapat terinspirasi untuk lebih takwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kisah yang Ustazah sampaikan pada kultum kali ini dapat bermanfaat. Jika itu benar datangnya dari Allah, dan jika itu salah datangnya dari Ustazah sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Cukup sekian kultum yang Ustazah sampaikan pada pertemuan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.